Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, benarkah website Sirekap KPU terhubung ke Alibaba Cloud Singapura? Ya, apakah ini melanggar PDP? Ini pertanyaan penting begitu kan. Kok muncul ya narasi-narasi seperti ini begitu? Kenapa? Kalau ini memang benar ya terhubung ke cloud Singapura, bukan tidak mungkin ada indikasi apa begitu kan. Tapi ini kan bersifat bersifat dugaan di situ begitu kan. Apakah ini benar atau tidak? Seharusnya KPU harus benar-benar mengklarifikasi di situ begitu kan. Jadi biar tidak menjadi bola liar karena dari beberapa cuitan dari X begitu kan ya atas nama dari Nina. Sirekap web KPU yang saat ini digunakan oleh petugas KPPS untuk menginput data pemilu di 2024 terhubung dengan IP address 170 ya 3313. Jika ditelusuri alamat website tersebut mengarah pada alamat Alibaba Singapura ya. Terus web pemilu di 2004 kpu.com ini terhubung dengan Zhejiang Taibao Network ya COLDTD. Apakah benar seperti itu begitu kan? Artinya kita lihat saja bahwa ada kenapa kok bisa seperti itu begitu kan? Apakah ini mengalami satu down atau siapa yang buat begitu website seperti itu begitu kan? Ya profesor-profesor Indonesia insya Allah bisa untuk membuat website seperti itu begitu. Kenapa kok bisa terhubung ke situ begitu ya? Artinya apa? Artinya ada apa begitu kan? Ini mesti pertanyaan dari publik di situ begitu menanyakan bagaimana yang sebenarnya terjadi begitu kan? Websitenya dari mana? Jangan-jangan websitenya impor dan sebagainya begitu. Ini harus diklarifikasi oleh KPU sendiri karena yang tahu ini adalah KPU begitu kan ya. Nih dia, ini yang wajib diberantas. Apa nggak jadi masalah 270 juta rakyat Indonesia dipegang Cina dan Singapura? Waduh, nggak nyadar ya. Wahai pakar IT Indonesia, datanglah katanya ya. Kok servernya ya numpang min KPU ID ya triliunan dana pemilu loh katanya. Apakah masih numpang atau tidak begitu? Apa koneksivitas kepada mereka begitu kan? Itu yang menjadi acuan kita bahwa kita perlu dengan adanya situasi tekanan ya dalam artian KPU harus memberikan klarifikasi sebenarnya dari mana begitu kan biar tidak muncul spekulasi setiap tahun ya apakah ini hasil anak karya apakah ini hasil impor websitenya atau apa begitu kan biar tidak terjadi dugaan-dugaan seperti ini begitu maka saya katakan sejak awal dari dulu data KPU memang ya seperti ini dalam artian bahwa realnya begitu kan saya nggak tahu ini diimpor dari mana dibuat dari mana siapa yang buat saya nggak tahu tapi yang jelas begitu kan ya ini sering terjadi dari tahun ke tahun ya. Maka servernya harus ke sini lah, harus cabang ini, cabang itu dan sebagainya begitu. Maka biar tidak menjadi spekulasi kita harus lihat begitu kan. Ini kok servernya numpang men ya. Sudah ketahuan sumber penyakitnya di Pilpres ini. Apa yang bisa dilakukan untuk melawan ini? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Artinya apakah ada peran di situ begitu kan. Ini guna ngomong apa adanya, uang, intelijen, dan IT Tiongkok sudah masuk Indonesia untuk backup 02. Wow, wow. Ada apa ini kok nyampe segitunya begitu kan? Jangan-jangan apakah ini benar atau tidak begitu? Maka muncul narasi-narasi itu kalau memang webnya itu adalah hasil impor, ya kita lihat saja masyarakat apakah seperti itu terus. Profesor-profesor Indonesia itu sangat penting sekali untuk melibatkan ya bagaimana IT yang baik ya. Ya saya kira dengan anggaran triliunan itu saya kira jangan hanya jadi cuma-cuma begitu kan. Biar tidak dicap inilah itu dan sebagainya begitu. Maka kemudian ya KPU harus memberikan klarifikasi karena setiap tahun mungkin tidak tahu arahnya kemana begitu kan. Tapi yang jelas kami hanya ingin memberikan satu pertanyaan apakah benar atau tidak dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini yang disampaikan oleh si si Mbak Nina ini begitu kan ya. Apakah sudah impor atau bagaimana begitu? Apa cloud-nya terhubung kepada mereka? Kenapa begitu? Ini mesti dilakukan harus dipertanyakan begitu kan ya. Aksesnya ke KPU siapa begitu. Ini website Sirekap KPU terhubung ke Alibaba Cloud Singapura melanggar PDP. Benarkah seperti itu? Ini saya tunjukkan di sini begitu kan.
Kalau sudah seperti ini gimana coba bayangkan. Jadi masyarakat hari ini melihat bahwa melihat bahwa kalau memang benar ya kita harus akui begitu kan. Dalam artian bahwa kenapa kok sampai sekarang masih errornya sangat luar biasa begitu. Ini website Sirekap KPU terhubung ke Alibaba Cloud Singapura melanggar PDP. Benarkah seperti itu? Ini masih pertanyaan ya. Terhubung website Sirekap ke Alibaba Singapura yang menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola Komisi Pemilihan Umum atau KPU atas data-data peserta pemilu. Terlebih Indonesia telah memiliki undang-undang data pribadi. Nah, yang dipermasalahan justru di sini adalah bagaimana data-data pribadi mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau data ini bocor, ya, wah, bukan tidak mungkin satu ya mengalami penawaran berbagai hal, model dari finansial, finance begitu kan ya, asuransi, terus kemudian penawaran ini dan itu dan sebagainya begitu kan. Apalagi data-data pribadi seperti ini kalau bocor begitu kan. Maka saya rasa data-data itu kalau bisa websitenya itu ya jangan sekali lagi ya harus koneksi ya begitu ke yang lain atau cloud-nya ke yang lain begitu kan ya. Diketahui website Sirekap ya Go.id ya saat ini digunakan oleh petugas KPPS untuk menginput ya data pemilu di 2024 terhubung dengan IP address ya. Jika ditelusuri website tersebut mengarah pada alamat Alibaba Singapura. Kemudian website pemilu di 2024 ya kpu.co.id terhubung dengan Zhejiang Taobao Network ya. Ini ya begitu dari masyarakat dari netizen begitu screenshot begitu arahnya kemana begitu kan, artinya kok bisa begitu kan, ini yang mesti kita telusuri betul begitu. Artinya masyarakat jangan diam, kita harus menanyakan ke KPU benar nggak atau tidak begitu kan, karena wajar sebagai rakyat Indonesia menanyakan hal-hal soal itu begitu kan, karena nampaknya hari ini begitu kan ya, nampaknya hari ini kalau melihat dengan hal-hal sedemikian rupa maka kemudian yang terjadi adalah ya spekulasi begitu kan, impor inilah impor itu, buatan ini buatan itu begitu kan ya. Seharusnya ini ada pernyataan dari KPU. Sayangnya undang-undang PDP ini belum efektif berlaku dan baru ya berlaku 2 tahun setelah undang-undang PDP ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022. Alhasil KPU tidak dapat disebut melakukan pelanggaran perlindungan data. Sementara itu, pakar keamanan siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Suteja mengatakan merujuk pada peraturan pemerintah, penyelenggara sistem dan transaksi elektronik seharusnya data pemilu 2024 diletakkan di dalam negeri. Ya betul begitu kan. Servernya adalah di luar negeri, dibuat luar negeri, semuanya serba luar negeri. Sementara itu dalam pelaksanaan pemilu kemarin, begitu sistem Sirekap mengalami gangguan hingga penggelembungan suara untuk paslon tertentu. Salah satu diungkap oleh pribadi ya, Mohfadi DS yang membagikan video dari seorang bernama Boges Suryo Nugroho di TPS Jakarta Timur. Video tersebut menunjukkan hasil upload formulir C1 ke Sirekap. Ya jelas ini cukup menjadi kewalahan sebenarnya begitu kan, tidak masuk-masuk di situ begitu, banyak curhatan-curhatan seperti itu. Jadi bagi kami adalah yang memperbaiki sistem ini begitu kan. Mari kita bersama-sama menyambut ya Indonesia emas ke depan. Saya mengkritik ini kan muncul bahwa karena ingin situasi Indonesia ini ya lebih baik begitu kan ya, bukan atas nama rasa kebencian ya. Jadi ya ini harus diidentifikasi, banyak pertanyaan-pertanyaan ya, webnya arahnya kemana ya, servernya di situ begitu kan ya, dibuat dari mana dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.